Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ngelihat gedung-gedung tinggi di perkotaan aja belum sering, ternyata sekarang tuh gedung bakal ada desain baru dan juga unik loh. Kayak yang satu ini nih, masa gedungnya bisa kebelah dua sama punya bentuk yang aneh sih? Kira-kira asli nggak ya? Pada penasaran kan? Ya udah, kami persembahkan beberapa bangunan aneh yang memiliki desain unik dan juga menarik. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. The Cube House. Sebuah pemukiman yang berada di Rotterdam ini, hebatnya tuh guys bisa sampai terkenal ke seluruh dunia loh. Mempunyai desain yang disebut sebagai kubus Woningen atau The Cube House ini emang cocok buat dibilang sebagai salah satu tempat wisata paling ikonik. Dirancang oleh arsitek Belanda bernama Piet Blum, dia memiliki konsep hidup di atas perkotaan dengan membuat kubus-kubus miring konvensional 45 derajat. Awal mulanya desain ini gara-gara pada tahun 1970-an, perencana kota Rotterdam harus menghubungkan tanah di sisi barat laut dan juga tenggara biar bisa terhubung dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Akhirnya ya berujung jadi rumah kayak begini deh. Unik banget gak sih guys? Nah, buat kalian nih yang penasaran sama bentuk dalamnya kayak gimana, ya walaupun terkesan kecil, tapi entah kenapa nyaman banget ya kelihatannya. Hotel Buaya Kakadu. Kalau dilihat dari atas dan jarak jauh, bangunan hotel yang satu ini emang terlihat seperti buaya raksasa yang berada di daerah Australia ya. Aslinya, bangunan ini emang sengaja didesain menyerupai bentuk hewan tersebut sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap reptil yang memang terkenal di daerah itu. Dengan luas 19.000 km, lokasi hotel yang terletak di tengah-tengah kawasan Taman Nasional Kakadu itu wajar aja kan kalau dibuat di sana? Lagian, kalau diperhatiin baik-baik, bangunan ini mirip banget seperti hewan aslinya mulai dari moncong buaya, panjang kaki sampai ekornya juga loh. Hotel yang udah dibuka semenjak tahun 1988 ini kayaknya emang sengaja diperuntukkan bagi para wisatawan yang ingin melihat habitat buaya dan mendapat pengalaman tinggal di dalam buaya raksasa. Gimana? Berminat gak tuh? Dancing House. Pernah lihat gedung loyo nggak? Kalau belum pernah, perkenalkan nih, bangunan bernama Dancing House alias rumah dansa yang ada di Republik Ceko. Gedung unik tersebut dirancang sama arsitek bernama Kroasia Ceko Vlado pada tahun 1992 dan juga selesai di tahun 1996. Karena bentuknya yang aneh seperti dua bangunan lagi berdansa, maka gedung ini tuh guys disebut sebagai Dancing House. Desain bangunannya sendiri dikenal sebagai arsitektur dekonstruktif karena berbentuk luar biasa sangat unik. Kalau dilihat dari luar, kita tuh pastinya agak insecure sama model bangunannya. Habis kayak mau jatuh gitu kan? Belum lagi karena semua lantai dan juga beton yang melekat di sana terlihat bengkok seperti mau roboh. Tapi kalau dipikir-pikir, kreatif banget ya arsitekturnya ini. Kalau begini mah fix susah banget nih ngerancangnya, ya nggak? Bangunan piano. Di zaman sekarang, banyak rumah yang dibangun dengan konsep minimalis dan terlihat sangat futuristik. Akan tetapi, ternyata nggak semua orang kepengen membangun rumah yang sama. Lihat aja nih rumah berbentuk piano dan biola yang ada di Huainan, Tiongkok. Bener-bener anti-mainstream banget kan? Kabarnya, rumah piano itu dirancang sama seorang mahasiswa arsitektur dari Universitas Teknologi Hefei. Keren banget ya, masih mahasiswa bisa merancang bangunan seunik ini. Nah, tapi kalian pasti bingung dong gimana caranya sih masuk ke dalam? Gampang guys, kita cukup masuk ke ruangan kaca di bagian biolanya. Udah dilengkapi sama eskalator kok, supaya para pengunjung bisa naik ke bagian piano. Ada ruangan utama untuk konser juga di dalam bangunan ini, dan semua itu ditopang oleh 4 kaki baja yang sangat kokoh. Mantep parah ya. Nautilus. Karena berkeinginan untuk memiliki rumah yang berbeda dari biasanya, sebuah keluarga muda sampai menyewa jasa seorang arsitek terkenal bernama Javier Senosier. Warga ini tuh guys juga ingin memiliki rumah yang menyatu dengan alam, dan kebetulan Javier tuh ahli dalam bidang bioarsitektur. Ngelihat dari luarnya aja tuh guys, rumah ini terkesan kayak cangkang moluska raksasa kan? Buat kalian yang penasaran sama isi dalamnya tuh kayak gimana, ya sebenarnya sama aja kayak rumah tinggal pada umumnya tuh guys. Ada ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan juga dapur. Habis semuanya emang dibuat dengan nuansa alami dan gak ada yang berbentuk kotak atau memiliki sudut tajam sedikit pun.
Kalau dilihat menarik juga ya punya rumah kayak begini. Tapi kira-kira berapa tuh biayanya guys? Gedung Biosphere. Sebagai salah satu gedung unik, tempat yang didedikasikan full menjadi sebuah museum lingkungan ini berada di Amerika Utara loh. Disebut dengan nama Gedung Biosphere, katanya sih dia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam tindakan dan juga keterlibatan pada isu-isu lingkungan di sekitar. Awal mula gedung ini dibuat pada tahun 1967 sebagai bentuk kontribusi terhadap World's Fair di Montreal. Pemerintah Amerika Serikat berusaha memperkerjakan arsitek, ilmuwan, dan para jenius terkenal untuk membuat pameran ini menjadi sebagus mungkin. Sayangnya, walaupun sempat terbakar, pas penutup akrilik di kubah kerangka baja ini melakukan perawatan, tapi sekarang gedungnya udah baik-baik aja kok. Buat kalian yang mau berwisata ke tempat bagus namun murah, boleh banget nih pergi ke sana. Ya, hitung-hitung sekalian belajar kan? Atomium. Unik, inovatif, dan sangat keren. 3 kata itu cocok banget nih untuk menggambarkan bangunan baru yang ikonik di Belgia. Namanya tuh guys adalah Atomium yang dibangun pada tahun 1958 untuk pameran dunia Brussels. Awalnya sih bangunan ini tuh gak pernah dimaksudkan untuk menjadi landscape permanen di Brussels. Tapi begitu pamerannya selesai, pemerintah Belgia tuh berubah pikiran dan tetap mempertahankan Atomium. Kira-kira alasannya apa sih? Ya, selain karena bentuknya yang sangat elegan dan juga futuristik, Atomium adalah bangunan mahal yang terbuat dari kristal besi setinggi 102 meter. Belum lagi dibalut dengan baja mengkilap pada ke-9 bolanya yang terhubung ke 20 tabung dengan banyak tangga. Kemudian, biaya untuk membayar perancangnya yaitu Andre Waterkin pastilah sangatlah mahal guys. Makanya deh, kalau dibongkar ya pasti sayang banget tuh guys. House Attack. Begitu melihat gambarnya, aku kirain ini beneran rumah yang gak sengaja nyangkut loh. Tapi setelah dicari-cari tahu, ternyata ini cuma properti unik yang sengaja dibangun di atas sebuah museum guys. Gokil banget ya. Nama rumah ini disebut sebagai House Attack. Konstruksi bangunan aneh ini diciptakan pada tahun 2006 untuk kepentingan arsitektur museum. Katanya sih supaya orang-orang semakin tertarik mengunjungi museum dan menjadi salah satu keistimewaan tersendiri. Perancangnya adalah artis terkenal bernama Erwin Worm yang dikenal suka membuat karya-karya unik. Kalau ada yang tertarik melihat bangunan rumah nyangkut ini, silakan datang ke Museum Moderner Kans di kota Wina, Austria. Di dalam museum kokoh itu terdapat banyak karya modern, klasik, futuristik, dan juga abstrak. Bagi pecinta seni, cocok banget ya main-main ke sini. Tianzi Hotel. Tianzi Hotel adalah bangunan yang gak kalah menarik dan membuat mata terpukau. Seperti yang bisa kalian lihat nih, ada 3 figur pria raksasa yang dibangun pada hotel tersebut. Ketiga pria dengan pakaian tradisional itu adalah para dewa dari kepercayaan dinasti Ming. Di antaranya ada dewa Xiao dengan janggut putih yang mewakili umur panjang. Kemudian figur berjubah merah adalah dewa Fu yang membawa keberuntungan. Terus di sebelahnya tuh guys ada dewa Lu dengan pakaian hijau yang mewakili kemakmuran. Nama dari hotelnya sendiri yaitu Tianzi yang memiliki arti sebagai Son of Heaven ataupun putra surga. Ya, karena berhasil menciptakan bangunan dengan figur raksasa, hotel itu pun memecahkan rekor Guinness World sebagai the biggest image building. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Satyajin Gangster. Bangunan yang belum sepenuhnya jadi ini hebatnya bisa tercatat sebagai rumah kayu tertinggi di dunia loh. Asal kalian tahu ya, rumah gangster milik Satyajin, pria asal Rusia itu, mempunyai tinggi bangunan mencapai 43 meter atau separuh dari tinggi bangunan Big Ben London guys. Waduh, percaya nggak sih? Sayangnya, pembangunan rumah ini nggak dilanjutkan kembali karena pemiliknya nggak memiliki banyak uang untuk meneruskan bangunan tersebut. Apalagi si Satyajin emang terkenal sering keluar masuk penjara karena berbagai kasus. Pantes saja kan duitnya habis. Lagian ya, rumah ini disebut sebagai gangster house gara-gara warga yang tinggal di sana mengenal Satyajin sebagai anggota gangster. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.